Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa di sorga senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis buat saudara-saudaraku. Salam sejahtera buat kita semuanya. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, tanggal 26 Juni 2020, terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-13 yang dimulai dari ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Dikatakan firman Tuhan demikian. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Tidak mau tidak, pertama sekali kita harus kembali melihat ke belakang terkait dengan pesta Paskah. Sebagaimana khotbah kita hari Minggu lewat, betapa pentingnya pesta Paskah itu buat orang-orang Yahudi. Karena kondisi kehidupan mereka ketika berada di perbudakan Mesir begitu kerasnya, begitu sulitnya, sehingga ketika mereka keluar dari kesulitan itu, mereka bersukacita, mereka berpesta besar-besaran. Demikian kita juga pada masa kini. Betapa ngerinya kehidupan orang yang berdosa, yang senantiasa tertekan, terbelakang, dan selalu dimusuhi oleh yang ada di sekitar kita. Namun karena Yesus Kristus datang menebus dosa kita, kita menjadi merasa ringan dalam hidup ini. Karena itulah kita senantiasa memperingati akan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Orang Israel sampai pada masa Yesus Kristus selalu mau mencoba membuat formulasi yang baru pesta tentang Paskah, termasuk Yesus ketika itu. Mulai dia beranjak berjalan bersama murid-muridnya dari Jericho mau masuk ke Yerusalem. Mereka selalu menceritakan segala sesuatu yang indah dalam peristiwa kehidupan nenek moyang mereka ketika pulang boleh bebas dari perbudakan di Mesir. Karena itu satu sukacita. Saudaraku yang kekasih, jikalau saudara mengalami satu kebebasan dari segala sesuatu yang mengikat, saudara juga pasti senang. Dan ini diarahkan supaya memperlihatkan rasa sukacita itu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di perjalanan Yesus menyentakkan murid-muridnya. Dia mengatakan bahwasanya aku juga akan segera diserahkan kepada imam-imam besar, kepada para ahli Taurat, kepada para Farisi, dan aku akan diadili dan aku akan dihukum mati.
murid-muridnya seolah-olah merasa tersentuh rasa cinta kasihnya kepada Yesus saat itu, mau membela Yesus, mau membuat gerakan yang spontan seolah-olah mau membela Yesus. Saudaraku yang kekasih, itukah yang sebenarnya buat Yesus? Tentunya tidak begitu, kalau menurut cara berpikir dan menurut pengajaran Tuhan Yesus. Setelah mereka sampai di Yerusalem, mulailah pesta Paskah. Sebagaimana saudara ketahui bahwa pesta Paskah itu dirayakan selama 7 hari 7 malam, dan Tuhan Allah memerintahkan hal seperti itu supaya kelihatan bagaimana isi hati mereka untuk memuliakan nama Tuhan yang membela mereka, membela nenek moyang mereka, membela leluhur mereka di dalam pergumulan hidup yang sedemikian kerasnya ini. Yesus melakukan juga pesta jamuan makan kepada murid-muridnya. Lazimnya pesta jamuan makan ini disebut adalah saper, perjamuan akhir. Kemudian itu dikatakan merupakan gambaran perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Tak kalah pada saat itu juga Yesus melakukan pembasuhan kaki, memperlihatkan cinta kasihnya, walaupun belakangan akan kelihatan satu yang pro kontra, karena salah seorang dari antara murid-murid itu ternyata sudah melakukan pengkhianatan. Mereka bersepakat bersama pembesar orang Yahudi mau menghabisi, mematikan, menyalibkan Yesus, menyamakan Yesus dengan orang-orang penjahat seketika itu. Saudaraku yang kekasih, bisa kita lihat dan bisa kita pahami bahwa ketika itu murid-murid Yesus juga dihentakkan seketika berlangsung jamuan makan yang sedemikian santai, yang sedemikian akrab, yang sedemikian memperlihatkan dalamnya pemahaman Yesus terhadap hati, pikiran semua murid-muridnya. Dia mengatakan, salah seorang di antara kamu akan segera menyerahkan aku kepada musuh-musuhku. Salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku kepada imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang senantiasa mengintai kesalahanku, yang senantiasa memburu aku, yang total benci dan tidak menerima kehadiranku di tengah-tengah dunia ini. Apa yang terjadi di tengah-tengah murid-murid itu, saudaraku yang kasih? Mereka saling melihat satu dengan yang lain. Dalam penglihatan mereka ada rasa curiga. Lantas mereka bertanya, siapakah itu Yesus? Siapakah Tuhanku? Apakah aku Yesus yang Tuhan maksudkan? Mereka seolah-olah diperhadapkan dengan situasi lara dan duka di tengah-tengah suasana yang indah itu. Seolah-olah suasana yang indah dalam pesta perjamuan malam yang terakhir itu, mereka digugat dengan ungkapan Yesus itu. Lalu Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, Dia yang akan kuberikan roti kepadanya. Seketika itu Yesus mengambil roti, mencelupkan roti itu ke dalam anggur dan memberikan kepada Yudas. Namun demikian ada hal yang bisa membuat mereka menjadi kurang mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena seketika itu Yesus berbisik kepada Yudas. Isi bisikan Yesus sebenarnya adalah, Yudas, segera lakukan apa yang telah engkau rencanakan. Yesus segera mendorong Yudas agar Yudas sesegera mungkin untuk melakukan apa isi persekongkolan yang telah dilakukan Yudas bersama-sama orang-orang yang memusuhi Tuhan Yesus. Karena Yesus betul-betul Tuhan. Karena Yesus adalah betul-betul Allah Bapa yang dari sorga yang berinkarnasi, dan Dia mengetahui semua isi hati pikiran dari murid-muridnya dengan mendalam kepada semua sudut-sudut hati dan pikiran mereka.
semuanya diketahui oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena malam itu adalah malam mau menjelang Paskah. Karena malam itu, hari-hari itu adalah hari-hari menjelang puncak Paskah. Dan Judas, saudara ketahui, adalah bendahara di tengah-tengah murid-murid Yesus. Seolah-olah murid-murid Yesus memahami bahwa Tuhan Yesus memerintahkan Judas untuk pergi membeli roti ke kota, manakala besok ada aksi sosial, ada aksi diakoni, memaknai pesta Paskah yang besar ini, memaknai pesta Paskah yang sungguh-sungguh merindukan gerakan semua umat dari semua lapisan untuk ikut membesarkannya, berkontribusi, berpartisipasi untuk membuat pesta Paskah itu menjadi sungguh-sungguh memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Mereka tidak tahu yang sebenarnya apa yang terjadi, yang dilakukan oleh Judas. Dan mereka tidak tahu sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Judas. Yesus mendorong, pergilah dan segeralah lakukan apa yang telah engkau rencanakan. Dengan polosnya murid-murid yang lain itu, sehingga mereka malah ada yang mau bersumpah seolah-olah mau memperlihatkan kesetiaannya, nilai patriotismenya kepada Yesus, yakni Petrus yang selama ini menganggap lebih dekat kepada Tuhan Yesus, mengatakan bahwa kemana engkau pergi Tuhan, aku akan tetap mendampingi dan mengikutimu. Dan saat itu Yesus mengatakan, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudaraku yang kekasih, hal ini adalah hal sesuatu yang betul-betul mengejutkan hati dan pikiran dari murid-murid Yesus. Mereka semakin tidak mengerti. Di pandangan mereka, di hati mereka, di iman mereka, hal itu sungguh-sungguh tersembunyi. Karena mereka menganggap impossible, tidak mungkin Yesus yang sebaik ini, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki tanda-tanda mujizat, yang mampu melakukan tanda-tanda mujizat. Saudaraku yang kekasih, seketika Judas Iskariot berlalu dengan mereka, dikatakan dalam ayat yang ke-31 ini, dikatakan tadi demikian, sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Apa maksudnya, saudaraku yang kekasih? Segera setelah Judas pergi, diperintahkan oleh Yesus, maka Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan pergi dan akan dipermuliakan, dan Allah akan dipermuliakan di dalam dia. Saudaraku yang kekasih, setelah Judas pergi, tentunya sesuai dengan rencana mereka yang sudah Yesus ketahui, akan segera datang suruhan para imam besar, suruhan para ahli Taurat, suruhan para Farisi. Mereka membawa pentung, membawa senjata, memperlakukan Yesus sebagai orang penjahat. Ternyata ketika itu, setelah selesai mereka adalah saper perjamuan makan malam terakhir itu, mereka pergi ke bukit Getsemani. Yesus berdoa semalam suntuk, tapi murid-muridnya tertidur. Di sana Yudas mencium Yesus, pertanda bahwa Yesuslah yang dimaksudkan sebagai orang yang telah melanggar aturan keyahudian, yang mengaku sebagai anak Allah, yang mengaku sebagai anak Allah, yang membuat hati dan pikiran orang Yahudi begitu sungguh-sungguh membencinya. Saudara-saudara yang kekasih, dikatakan oleh Yesus bahwasanya Dia akan dipermuliakan dan Allah akan dipermuliakan dalam dia. Itu artinya bahwasanya seketika Yesus ditangkap, lalu dia diadili dan dia diputuskan hukuman mati dan dia digantung di salib. Bahwasanya salib itu sungguh-sungguh menjadi sebuah pertanda kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.
Bagaimana caranya untuk memahami ini, saudaraku yang kekasih? Salib yang konon merupakan gambaran aib, gambaran hukum kepada orang penjahat, dan dikatakan menjadi sebuah pertanda bahwa itu adalah tanda kemuliaan Tuhan Yesus, Allah yang mempermuliakan Dia. Saudara-saudara kekasih, ternyata dalam pemahaman di seluruh seantero ini, di seluruh dunia ini, bahwasanya kemuliaan yang tertinggi, gelar kemuliaan yang disematkan kepada seseorang adalah kepada orang yang mau berkorban untuk saudara-saudaranya, kepada orang yang mau mengambil alih hukuman yang diberlakukan kepada orang, tapi dia mengambil alih untuk menyelamatkan teman-temannya. Itulah makanya Yesus dikatakan dipermuliakan di atas salib. Salib itu menjadi tempat orang yang menggantikan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang telah penuh dengan dosa di tengah-tengah dunia ini, yang tidak mungkin lagi berdamai dengan Allah. Tapi Allah memerintahkan kepada Yesus agar dia mengambil alih tuntutan atas dosa-dosa itu, sehingga dia mau berkorban, bukan karena dia selayaknya harus mengemban dosa itu, tapi dia berkorban. Oleh karena itulah dikatakan bahwasanya orang-orang yang mau berkorban adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dimuliakan. Banyak orang yang mengatakan bahwa orang yang korban di peperangan dialah yang paling dimuliakan, yang paling dihormati, karena dia berkorban untuk bangsanya, karena dia berkorban untuk rakyatnya, karena dia berkorban mengorbankan anak, istri, dan cucunya demi bangsa, demi dengan lain. Kepadanya patut diberikan satu penghormatan, kemuliaan. Demikian juga saudaraku yang kekasih, di masa-masa pandemik ini ada banyak para medis, dokter-dokter yang berkorban untuk menebus semua tuntutan penyakit itu, supaya orang-orang di belakangnya, pasien-pasiennya, masyarakatnya, saudara dan saya diselamatkan. Mereka mau menjadi di depan, gugus tugas depan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang bisa menelan kehidupan dan nyawa umat manusia. Dan banyak yang ternyata berkorban. Kepada mereka lah yang patut disematkan nama yang dimuliakan. Allah memuliakan Yesus lewat salib itu. Yang berikut dikatakan mengapa Yesus dimuliakan. Mengapa juga Yesus mengatakan bahwa Allah dipermuliakan dalam diri Tuhan Yesus? Karena Yesus mau taat. Karena Yesus mau memperlihatkan kepatuhannya kepada Allah Bapa di sorga. Jikalau saudara mengatakan cinta kepada gerejanya, tapi tidak mematuhi apa yang menjadi tuntutan sebagai anggota jemaat, itu enggak betul mencintai gerejanya. Jikalau saudara mencintai anak istri saudara-saudara, jikalau saudara mencintai masyarakat bangsa Indonesia ini, tapi tidak patuh kepada perintah yang digariskan untuk mengasihi anak istri, tidak patuh kepada perintah untuk mengasihi bangsa ini, tidak patuh untuk mengikuti protokoler yang telah digariskan oleh pemerintah dan gereja, saudaraku sulit dikatakan sebagai orang yang mengasihi masyarakat. Saudaraku sulit dikatakan masuk kepada kategori orang yang bisa dimuliakan, yang patuh kepada anak istri, kepada pemerintah, kepada gereja. Cinta kasih yang memiliki pembaharuan, cinta kasih yang sungguh-sungguh bersumber dari Allah dan dihidupi, adalah cinta kasih yang didukung dengan kepatuhan terhadap tuntutan-tuntutan kerja, tuntutan posisi sebagai siapa, saudara-saudaraku yang kekasih. Apakah sebagai PNS,
apakah sebagai Polri TNI, apakah sebagai wakil rakyat, apakah sebagai rohaniawan, apakah sebagai anak, sebagai istri, sebagai suami, meski taat dan konsisten atas tuntutan tugas panggilan saudara, sebagai siapa saudara sebenarnya. Yesus menganggap bahwa dia adalah anak Allah yang diperintahkan untuk mengemban dosa manusia, dan dia taat sampai ke kayu salib. Ketaatannya itu dia buktikan, dia berkorban dan taat untuk menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh mencintai Allah di sorga dan mencintai umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, rasanya berbicara dalam firman Tuhan tentang kasih begitu menyibukkan dan mengasihkan. Karena Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-8, Allah itu adalah kasih. Karena itu dalam pemahaman yang ketiga, boleh kita katakan Allah yang di sorga itu menembus tembok kesorgaannya, dia datang ke bumi. Allah yang adalah ilah itu, dia menembus meninggalkan keilahannya, dan dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini. Allah yang dianggap jauh itu, dia menjadi dekat, berinkarnasi, menjadi daging dalam bentuk manusia. Dia hidup bersama-sama dengan manusia. Saudaraku yang kekasih, itu karena cinta kasih Allah kepada saudara, kepada saya dengan yang lain. Sehingga di antara kita tidak ada yang merasa jauh dengan Allah. Dan kalau saudara merasa jauh dengan Allah, itu karena ada dosa yang membuat jarak antara saudaraku dengan Allah. Kalau saudara mau memberikan, mencairkan dosa itu kepada Tuhan, dia mau. Dia mengemban itu. Makanya dia tersalib. Dan kita menjadi cair dan dekat kepada Allah. Karena Allah itu sudah menjadi manusia yang bisa memahami pergumulan manusia, yang bisa memahami apa yang dipikirkan oleh manusia, yang bisa memikirkan segala sesuatu yang dirasakan oleh manusia, dan dia adalah manusia sejati. Karena itu manusia memuliakan dia, mencintai dia, menyenangi dia, memanggil Allah dalam kasihnya setiap saat, menyerahkan kehidupan kepada Allah setiap saat, berpengharapan kepada Allah yang penuh cinta kasih itu. Supaya kita orang-orang yang percaya, supaya kita orang-orang yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah itu, merasakan bagaimana hangatnya cinta kasih Allah itu. Karena itu kita memuliakan Allah, kita membesarkan nama Allah. Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjadi daging dalam nama Yesus, membuat kita memuliakan nama Allah Bapa di sorga. Dan pemahaman yang keempat, saudaraku yang kekasih, kalau Yesus mengatakan setelah Yudas Iskariot pergi bersepakat dengan orang-orang yang menjadi koleha terhadap pemikiran yang negatif itu, dikatakan oleh Yesus bahwa anak manusia akan dimuliakan dan Allah dimuliakan dalam dia. Allah memuliakan Yesus, dikatakan tadi lewat salib, karena dia mau berkorban sehingga dia dimuliakan. Tidak cukup hanya sampai di situ, saudaraku yang kekasih, Allah memperlihatkan kealahannya dengan kuat kuasanya. Dia membangkitkan, memenangkan Yesus dari kematian itu. Yesus menjadi anak yang sulung, bangkit yang pertama dari antara orang mati. Allah memenangkan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya di situ, dia setelah beberapa hari bersama-sama dengan umat manusia di tengah dunia ini, memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh yang bangkit dari antara orang mati, bahwa dia yang sungguh-sungguh dipasung, dipaku, disalibkan itu bekas-bekasnya ada, supaya orang tidak ada yang ganggu, yang sanksi, yang lemah imannya, supaya sungguh-sungguh betul-betul mengimani Allah dalam nama Yesus. Dia masih ada di tengah-tengah dunia ini selama 40 lagi, memperlihatkan keilahiannya. Lalu Allah mengangkat dia naik ke sorga. Betapa mulianya Yesus itu.
Betapa hebatnya Allah Bapa di sorga memuliakan nama Yesus, seperti yang katakan oleh Yesus bahwa anak manusia akan dipermuliakan oleh Allah Bapa di sorga. Tidak cukup sampai di sini, saudaraku yang dikasih. Dia datang ke dunia ini dalam bentuk roh. Allah itu adalah roh yang senantiasa merangkul hati, pikiran kita, kalbu kita, supaya menyembah, memuji nama Allah dalam roh Allah dengan benar, dengan tepat, sehingga kita sungguh-sungguh memperoleh berkat-berkat. Dan yang terakhir dari rangkaian iman percaya kita itu, bahwa Dia akan datang yang kedua kalinya untuk menghakimi saudara-saudaraku dan saya. Menunggu itu, mari hidup tetap sesuai dengan perintah dan cinta kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita ini. Dalam ayat berikutnya kita melihat dalam ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35. Lalu setelah itu dikatakan Yesus bahwa Dia mau memberikan perintah baru, bukti mengasihi di antara sama mereka. Dikatakan firman Tuhan, aku memberikan perintah baru kepadamu. Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus perintah baru? Kalau dikatakan Yesus di sini, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Firman Tuhan ini mesti kita lihat dari sisi yang lain, yakni kitab Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-34 sampai ayat 30 kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengasihi sesama, tolak ukurnya bagaimana saudara dan saya mengasihi diri saya. Belum tentu semua kita mengasihi diri kita. Banyak orang yang tidak mampu mengasihi dirinya. Karena banyak orang yang tidak memahami bahwa hidup ini adalah berkat, sehingga hidupnya tidak dikasihinya. Sehingga ini diperbaharui oleh Yesus. Dan memahami lewat sifat keilahian. Karena Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti aku mengasihi kamu. Bukan lagi dikatakan Yesus sebagaimana kamu mengasihi dirimu. Inilah yang dimaksudkan dengan perintah baru oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang tadinya mengasihi teman dengan ukuran tolak ukur dari caraku mengasihi diriku, sekarang berubah menjadi suatu hal yang baru, mengasihi saudara umat manusia tanpa ada embel-embel, tanpa karena merek, karena suku, karena ras, karena kampung, organisasi, sosial, politik dengan yang lain. Mengasihi dengan ukuran Yesus yang mengasihi murid-muridnya, dengan ukuran Yesus yang mengasihi saudara-saudaraku dan saya. Kasihnya adalah kasih pengorbanan. Kasihnya sungguh-sungguh kasih yang memperlihatkan ketaatan kepada Allah Bapa di sorga. Saudaraku, sebagai siapa sekarang di tengah-tengah pemerintahan, di tengah-tengah perusahaan swasta, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah masyarakat dengan yang lain? Kasihilah mereka di sana, ukurannya jangan materi, jangan jabatan. Sebagaimana Allah dalam nama Yesus berkorban untuk kita, untuk saya dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, semua warga jemaat dan dunia ini. Diharapkan Tuhan Yesus pada pesan terakhir itu, demikianlah engkau lakukan terhadap sesamamu, barulah engkau nampak sebagai orang yang menjadi pengikutku di tengah-tengah dunia ini. Jangan lagi membuat ukuran cinta kasih bagaimana saudara mengasihi diri saudara-saudaraku, tapi perbuatlah ukuran daripada cinta kasih sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus. Yesus yang telah mengasihi kita. Dikatakan oleh firman Tuhan sebagai tema minggu kita pada hari ini, dikatakan kasih sebagai perintah baru. Kasih sebagai perintah baru berarti kasih
yang mengasihi sesama sebagaimana Allah dalam nama Yesus yang telah mengasihi kita, sungguh-sungguh memperlihatkan ada pengabdian, ada ketaatan, ada kesungguhan, ada pengorbanan tanpa mengharapkan sesuatu dari orang yang telah menerima dari cinta kasih kita itu. Izinkan saya, saudaraku yang kekasih, memakai istilah yang lazim dipakai dalam bahasa asing. Dikatakan reciprocal, each other. Ada keseimbangan yang mengasihi, tapi ingat, bukan lagi tolak ukurnya dari cinta kasih kepada kita, tapi each other have to love. Ukurannya adalah bagaimana Yesus Allah mencintaiku, yang penuh dengan pengorbanan dan ketaatan itu. Biarlah saudara taat kepada Allah, biarlah saudara taat kepada gereja, biarlah saudaraku taat kepada keluarga, kepada anak, istri, cucu, dan kepada tugas kerja yang dipercayakan Allah buat saudara sebagai siapapun di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas sabdamu yang memperlihatkan perintah kepada kami agar sungguh-sungguh kami juga memperoleh kemuliaan. Kiranya kami dibantu oleh Roh Kudus-Mu untuk mampu berkorban terhadap sesama kami. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menggugah hati pikiran kami, mentaati tugas panggilan kami sebagai umat yang percaya di tengah-tengah dunia ini, mentaati segala sesuatu yang menjadi tugas kerja kami, dan sebagai apa kami dalam status kami tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di gereja, dan di tempat lainnya, agar lewat itu terlihat cinta kasih Allah yang sungguh-sungguh membentuk kepribadian kami, sehingga orang yang ada di sekitar kami mengenal Kristus lewat kehidupan kami, mengenal kami sebagai murid Kristus karena memperlihatkan nilai cinta kasih yang penuh dengan pengorbanan. Karena itulah nilai cinta kasih yang sejati yang diperintahkan, perintah baru itu dari Allah Bapa di sorga melalui putranya Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.